Kemampuan pasukan elit TNI sudah diakui kehebatannya di dunia internasional. Salah satu pasukan elit yang disegani itu yakni Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Bertempur tanpa rasa takut tapi tidak nekat, merangkul namun waspada, menjadi beberapa kata yang harus diingat bagi setiap calon prajurit Kopassus. Selain itu, setiap calon anggota diwajibkan memiliki jiwa korsa atau kebersamaan yang tinggi, baik prajurit yang berpangkat tinggi maupun berpangkat rendah. Untuk menjadi bagian dari pasukan elit TNI ini harus melalui beberapa persyaratan, utamanya kemampuan fisik dan intelektual. Meski begitu, latihan yang dijalani untuk menjadi seorang Kopassus sangatlah berat. Selain harus memiliki kondisi fisik yang sangat baik, mereka juga wajib memiliki kemampuan lain, seperti perkelahian hingga skill melempar pisau dan kapak. Seluruh kemampuan ini nantinya menjadi faktor penting untuk memenangi berbagai medan tugas yang nantinya akan mereka jalani. Berbeda dengan pasukan reguler lainnya, mereka harus siap menjalankan tugas kapan dan di mana saja. Lalu, apa saja keunggulan Kopassus? Berikut ulasannya. Pertama, pertempuran jarak dekat. Medan yang sulit dan situasi tak terduga membuat prajurit Kopassus wajib untuk memiliki kemampuan pertempuran jarak dekat. Sebab, tren pertempuran kini berubah. Perang di perkotaan dalam jarak dekat lebih sering terjadi. Strategi sangat penting untuk melumpuhkan lawan dari jarak dekat dengan mengandalkan kecepatan, ketepatan, dan mematikan. Langkah cepat diperlukan agar pasukan bisa segera mengambil kontrol terhadap situasi yang kurang menguntungkan bagi keselamatan pasukan. Tentu saja, berhadapan dengan musuh yang sangat tiba-tiba mempengaruhi moral prajurit. Meski menghadapi moncong senjata, baik kawan maupun lawan, mereka tak akan mudah menyerah, kecuali terjadi kesepakatan antara keduanya. Latihan ini dilaksanakan secara rutin, agar setiap prajurit bisa mengasah kemampuan dan insting mengantisipasi situasi tak terduga. Bahkan, mereka harus menghadapi ruang gerak yang serba terbatas. Kedua, skill lempar pisau dan kapak. Tak cuma senjata api, Kopassus juga mengandalkan senjata tajam untuk menyerang dan bertahan. Mereka ahli bertarung dengan pisau. Setiap lulusan pendidikan komando berhak mendapat pisau komando. Selain bertarung, anggota Kopassus juga dilatih melempar pisau dan kapak. Jika peluru habis, maka bertempurlah dengan pisau. Jika pisau sudah tidak ada, maka bertarunglah dengan tangan kosong. Itulah doktrin pasukan komando untuk bertarung habis-habisan dalam pertempuran. Ketiga, bertempur di gunung, hutan, rawa, dan laut. Setiap prajurit Kopassus wajib mengikuti pendidikan komando. Mereka harus mampu bertempur di gunung, hutan, rawa, dan laut. Setelah lulus, mereka mendapat brevet komando yang bergambar pedang, jangkar, dan sayap. Artinya, prajurit Kopassus harus bisa bertempur di darat, laut, dan udara. Dalam pendidikan lanjutan, para personil khusus ini dilengkapi dengan skill terjun HAHO dan HALO untuk menyusup ke daerah musuh. HALO merupakan infiltrasi udara dengan ketinggian sekitar 15.000 kaki dan membuka parasit saat berada di ketinggian yang cukup rendah. Sementara HAHO adalah kebalikan dari HALO, yakni terjun di ketinggian sekitar 15.000 kaki dan membuka payung di ketinggian ribuan kaki. Mereka juga dilengkapi aneka spesialisasi seperti daki serbu, demolisi, zeni, dan lain-lain. Keempat, penembak jitu. Untuk menjadi prajurit tangguh, para prajurit Kopassus diwajibkan memiliki kemampuan menembak jitu.
Latihan bakal terus-menerus dilakukan sampai mereka mampu memegang seluruh senjata, mulai dari pistol, senapan serbu, hingga penembak runduk. Pendidikan ini dilakukan selama 6 sampai dengan 8 minggu. Penyelesaiannya tergantung dengan tantangan yang dihadapi para calon prajurit sebelum akhirnya dinyatakan lulus dan berhak melanjutkan ke pendidikan madya dan utama. Kelima, pengintaian dan intelijen. Selain kemampuan bertahan dan tempur, seorang prajurit komando juga wajib memiliki kemampuan intelijen dan pengintaian. Para calon prajurit pun akan melanjutkan pendidikannya ke sekolah Sandi Yuda atau populer dengan sebutan Sanda. Keahlian ini tidak hanya berlaku pada operasi intelijen seperti penyelidikan dan pengintaian, tetapi juga pada tahap eksekusi sesuai perintah yang diberikan. Hal ini berbeda dengan kesatuan lain yang melaksanakannya harus menunggu atau menyerahkannya kepada satuan lain untuk bertindak. Ini berarti prajurit Sanda hanya melaksanakan apa yang diperintahkan dan semaksimal mungkin menghindari bias waktu menjalankan tugas. Selama mengikuti pelatihan, setiap prajurit wajib untuk tidak membuka penyamaran yang telah diberikan. Jika terungkap atau lawan mendapatkan informasi dengan mudah, maka sanksi yang diberikan adalah memulangkan prajurit tersebut ke kesatuan asalnya. Atas prestasi dan keunggulannya tersebut, Kopassus tak jarang mendapat pujian dari pasukan elit negara lain. Pujian pertama datang dari Komandan Pasukan Elit Australia. Pasukan elit Australia memuji kehebatan Kopassus sebagai salah satu satuan elit di TNI Angkatan Darat. Pengakuan itu keluar dari mulut Komandan Operasi Khusus Australia, Mayor Jenderal Jeff Sengelman, usai menghadiri latihan bersama Daun Komodo antara Kopassus dan Special Air Service Rainman Australia. Sengelman menyebut dari demonstrasi latihan yang dipertunjukkan oleh prajurit Kopassus, ia yakin moto, skill, dan keterampilan para prajurit Kopassus ini masih yang terhebat di dunia. Pengakuan kedua datang dari jenderal asal Laos. Pujian juga datang dari Jenderal Kong Lee, seorang prajurit tangguh Laos yang memiliki jasa besar terhadap negerinya. Lee berhasil menumpaskan invasi Viet Minh, pasukan komunis Vietnam di bawah kepemimpinan Ho Chi Minh. Namun, ternyata jenderal ini juga pernah dilatih oleh Kopassus. Pujian ketiga datang dari negeri Brunei Darussalam. Kopassus TNI Angkatan Darat juga kebanjiran permintaan untuk melatih tim khusus regu tembak dari negara-negara ASEAN. Permintaan ini berdatangan setelah TNI Angkatan Darat sukses mengukir prestasi gemilang di kompetisi tahunan ASEAN Armies Rifle Meet ke-24 yang berlangsung di Vietnam. Negara-negara lain yang datang meminta pelatih Kopassus untuk melatih pasukan mereka yakni Brunei dan Myanmar. Tak hanya itu, 911 pasukan khusus Filipina juga ikut jam master di Kopassus. Setelah dilatih Kopassus, pasukan elit 911 Filipina sudah bisa meraih emas di ajang bergengsi militer ASEAN itu. Semenjak 2 periode dilatih oleh Kopassus, mereka akhirnya bisa mendapatkan medali di ajang lomba menembak internasional tersebut.